Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mangastriani. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS tentang mata kuliah Manajemen Perhotelan. Yang pertama, pengertian bisnis perhotelan. Pengertian bisnis perhotelan adalah suatu jenis usaha di bidang pelayanan yang sangat terikat dengan sektor industri pariwisata, sehingga tidak ada yang bisa memisahkan keduanya. Di mana ada lokasi wisata, disitulah bisa melihat bagaimana bisnis perhotelan tersebar luas. Tips memulai bisnis perhotelan. Yang pertama, riset tentang target market. Yang kedua, pemilihan lokasi strategis. Yang ketiga, perencanaan desain interior dan eksterior hotel. Yang keempat, menentukan harga sesuai target pasar. Yang kelima, strategi pemasaran hotel. Yang kedua, sejarah perhotelan. Pada masa Romawi telah muncul rumah-rumah penginapan yang disebut mansion. Di sepanjang jalan-jalan utama kota yang disewakan untuk para pelancong, mansion sendiri berarti flat. Antara satu mansion dengan mansion lainnya biasanya berjarak hingga puluhan kilometer. Pada masa-masa selanjutnya, ketika bepergian jauh, semakin banyak dilakukan orang, khususnya untuk kegiatan dagang, ziarah, maupun aktivitas militer, rumah-rumah penginapan pun semakin banyak didirikan. Di sepanjang jalur-jalur perdagangan dunia dan kota-kota kuno seperti Yerusalem, Baghdad, Makkah, Cordoba, Roma, maupun Konstantinopel, ada banyak penginapan yang didirikan. Perbatasan antara barat dan timur dalam perang salib dimulai tahun 1096 Masehi berperan penting dalam melahirkan kota-kota baru di sepanjang Asia Kecil, yaitu wilayah Turki yang memanjang ke Syria dan akhirnya Palestina. Di sepanjang jalur ini ada banyak penginapan yang diperuntukkan bagi para prajurit dan para peziarah yang ingin berkunjung ke Palestina. Bahkan pada abad pertengahan, kehadiran rumah-rumah penginapan ini mendapatkan dukungan dari otoritas gereja untuk kepentingan para peziarah. Selanjutnya, yaitu setelah abad pertengahan, rumah-rumah penginapan tidak hanya menyediakan fasilitas penginapan, tetapi juga mulai melengkapinya dengan fasilitas pendukung lainnya, semacam bar, salon, dan kedai makanan. Jumlah kamar pun mulai diperbanyak hingga mencapai puluhan. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya hotel dalam makna sebenarnya, yaitu gedung tempat singgah yang menyediakan fasilitas lengkap. 3. Karakteristik bisnis perhotelan. Produk bisnis perhotelan mempunyai 4 karakteristik khusus, yaitu produk nyata, tangible, tidak nyata, intangible, bersifat perishable, dan non-perishable. Produk yang bersifat nyata antara lain kamar, makanan, minuman, kolam renang, dan sebagainya. Produk yang bersifat tidak nyata antara lain keramah tamahan, kenyamanan, keindahan, keamanan, dan sebagainya. Produk bersifat perishable artinya bahwa produk tersebut hanya bisa dijual saat ini adalah produk tidak tahan lama yang dapat disimpan di gudang. Contohnya bahan makanan segar yang tidak dapat disimpan seperti sayur mayur. Produk yang bersifat non-perishable misalnya minuman keras, soft drink, dan perlengkapan tamu. Keempat, tipe hotel dan fasilitasnya. Yang pertama, hotel non-bintang. Hotel ini biasanya disewakan dengan harga yang relatif murah. Fasilitas yang dimiliki juga standar, biasanya hotel ini disebut juga dengan hotel budget. Kriteria hotel non-bintang antara lain punya kamar sederhana dan kamar mandi biasanya terletak di luar. Kedua, hotel bintang 1. Hotel bintang 1 biasanya dikelola langsung oleh si pemilik dan ukurannya relatif kecil. Namun hotel ini berlokasi strategis di tempat ramai dan memiliki akses ke transportasi umum. Tentu saja harganya jauh lebih murah. Kriterianya antara lain punya kamar tipe standar dengan jumlah kamar minimal 15 kamar mandi di dalam dan di luas kamar minimal 20 meter persegi. Yang ketiga, hotel bintang 2. Akses menuju hotel bintang 2 biasanya bisa dicapai dengan mudah. Hotel bintang 2 berlokasi di lingkungan yang aman, bersih, dan bebas polusi. Gedungnya juga terawat dan rapi. Kriterianya adalah punya kamar standar minimal 20 dengan luas minimal 22 meter persegi, punya kamar suite minimal 1 kamar seluas minimal 44 meter persegi, kamar mandi di dalam, tersedia TV dan telepon di setiap kamar. Di hotel ini, pintu kamar harus dilengkapi dengan pengaman. Kamarnya dilengkapi AC dan jendela. Hotel bintang 2 juga harus punya lobi, sarana olahraga, rekreasi, dan bar. Fasilitas penerangannya 150 lux. Yang keempat, hotel bintang 3. Dari hotel bintang 3, Anda lebih punya akses mudah untuk menjelajah tempat wisata, pusat belanja, dan pusat bisnis. Lokasinya juga dekat tol, jadi bukan hanya cocok untuk wisatawan, tapi juga untuk pembisnis. Para karyawannya juga terlihat rapi, profesional, dan siap melayani tamu dengan ramah. Kriterianya adalah punya lobi berdesain apik, punya kamar standar minimal 30 dengan luas minimal 24 meter persegi, punya kamar suite minimal 2 dengan luas minimal 48 meter persegi, kamar mandi di dalam, punya toilet sendiri. Selain sarana rekreasi dan olahraga, harus ada restoran yang menyediakan makanan pagi, siang, dan malam. Hotel bintang 3 juga punya valet parking. Yang kelima, hotel bintang 4. Hotel ini memiliki bangunan yang luas dan cukup besar, dekat-dekat tempat wisata, tempat belanja, dan punya hiburan. Kriteria hotel bintang 4 adalah punya kamar tipe standar minimal 50, kamar suite minimal 3 yang luas minimalnya sama dengan hotel bintang 4. Tamu juga bisa menikmati kamar mandi dalam dan dengan fasilitas air panas atau dingin. Lokasi di hotel bintang 4 minimal seluas 100 meter persegi.
Yang keenam, Hotel Bintang 5. Hotel Bintang 5 termewah dengan pelayanan multibahasa karena sangat mementingkan tamu, maka setiap tamu yang datang akan disambut dengan ramah oleh staf. Setiap tamu yang menginap juga diberikan welcome drink, bahkan diberikan daftar anggur yang bisa dipilih saat masuk ke kamar hotel. Hotel Bintang 5 harus punya kamar tipe standar minimal 100, luas minimal 26 meter persegi, minimal 4 kamar suite, luas setidaknya 52 meter persegi. Kamar mandi dalam dengan air panas atau dingin. Tempat tidur dan perabotan dalam kamar harus berkualitas tinggi dan ada fasilitas restoran selama 24 jam, serta makanannya pun bisa diantar ke kamar. Hotel Bintang 5 pun menyediakan pusat kebugaran dan valet parking. Selanjutnya, organisasi hotel. Yang pertama, General Manager, bertugas merencanakan, mengorganisir, mengatur, dan mengawasi operasional manajemen hotel. Yang kedua, Asisten General Manager. Seorang asisten General Manager bertugas membantu General Manager, mulai dari mengawasi, mengorganisir, dan mengatur operasional manajemen hotel. Yang ketiga, Marketing dan Sales Manager. Marketing dan Sales Manager sangat penting, bertugas mengatur promosi, mengeluarkan harga, penjualan, dan pemasaran produk yang dimiliki oleh hotel. Yang keempat, Room Division Manager. Room Division Manager mempunyai tanggung jawab untuk memimpin room division yang bertugas dalam menyediakan kamar, pemesanan kamar atau booking, check-in sampai check-out agar dapat berjalan dengan lancar. Yang kelima, Food and Beverage Manager. Food and Beverage Manager bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengontrol dalam membuat makanan hingga hidangan lainnya yang harus disajikan kepada tamu hotel di restoran hotel tersebut. Yang keenam, Human Resource Manager. Human Resource Department atau HRD merupakan salah satu bagian penting pada perusahaan atau hotel yang bertugas mengelola SDM pegawai hotel, bertugas merencanakan training, memberi pemeriksaan grooming dan standar pakaian dan lainnya. Yang ketujuh, Finance Manager. Berikutnya adalah Accounting dan Finance. Divisi yang bertugas mengatur keuangan hotel, baik itu berupa pemasukan, pengeluaran, dan biaya rincian lainnya yang terdapat dalam hotel. Yang kedelapan, Security Manager. Security bertanggung jawab atas keamanan hotel secara keseluruhan. Ruang lingkup pengamanan hotel meliputi para karyawan, para tamu, dan aset hotel. Selanjutnya, status kepemilikan dan jaringan hotel. Pada saat ini terdapat dua kepemilikan hotel yang dihubungkan dengan pengelolaannya, yaitu independent hotel dan chain hotel atau jaringan hotel. Yang pertama, hotel yang berdiri sendiri, independent hotel. Hotel jenis ini pada umumnya tidak mempunyai hubungan kepemilikan atau pada pengelolaannya tidak berinduk pada perusahaan lain. Yang biasanya hotel kecil milik keluarga dan dikelola tanpa mengikuti prosedur maupun pengoperasian tertentu dari orang lain. B. Hotel yang tidak berdiri sendiri, chain hotel. Hotel-hotel yang tidak berdiri sendiri yang tergolong dalam jaringan hotel atau lebih dikenal dengan chain hotels. Hotel-hotel yang tidak berdiri sendiri ciri khasnya adalah bahwa hotel ini mempunyai hubungan dalam pemilikan dan cara pengelolaannya dengan perusahaan lainnya. Bentuk hubungan kerjasama ini adalah 4 macam, yaitu perusahaan induk atau parent company. Perusahaan induk adalah hotel yang berada di bawah kepemilikan perusahaan lain atau merupakan unit perusahaan tersebut. Induk perusahaan akan memberikan patokan cara-cara mengelola dan kebijakan-kebijakan atas hotel-hotel yang dimilikinya. Selanjutnya, kontrak manajemen kontrak. Artinya, hotel-hotel memisahkan antara kepemilikan dengan pengelolaannya. Pemilik hotel membeli jasa pengelolaan dari perusahaan lain dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Selanjutnya, waralaba. Suatu bentuk kerjasama dalam hal pengelolaan. Pemilik hotel mengelola hotelnya dengan memakai cara atau pola yang diciptakan serta dikembangkan oleh perusahaan atau hotel-hotel lainnya. Dengan kata lain, pemilik membeli cara-cara atau resep pengoperasian dari perusahaan lain, misalnya Niko Jakarta, Hotel Ciputra. Yang selanjutnya, kelompok referral atau referral group, suatu bentuk gabungan hotel berdiri sendiri independen untuk tujuan bersama seperti dalam hal pemasaran, sistem pemesanan kamar, dan lain-lain yang dianggap akan lebih menguntungkan apabila hal ini dilakukan bersama-sama tanpa harus mengubah sifat kepemilikannya. Selanjutnya, ruang lingkup reservasi. Reservasi adalah suatu proses permintaan pemesanan kamar dan fasilitas lain yang diinginkan oleh calon tamu untuk periode tertentu. Seluruh permintaan pemesanan kamar ini akan ditangani oleh petugas reservasi dengan mempertimbangkan keberadaan kamar pada saat itu. Sekian jawaban UTS dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Om Santi Om.